Oke. Kalau Bang Sani ini ngelihatnya cukup berhenti di satu supir ini saja atau berpotensi sebetulnya sih dengan mudah seorang Sani ini melihatnya ini bisa minta pertanggungjawaban juga nih. Gitu. Baik. Ya, Mas Arief, Mbak Rati, Burut senior saya. Sebelumnya kita sepakati dulu ya, jangan lagi kita panggil mereka supir, Bu, pengemudi. Pengemudi ya. Ya, karena supir itu tendensinya sudah banyak yang aneh-aneh kan, Betul. singkatan dari supir itu. Jadi kalau saya lihat, saya sepakat tadi Mas Arief bilang. Saya juga melihat wawancara eksklusifnya TV One kepada si tersangka, pengemudi ini. Dia menceritakan dan segala macam, walaupun netizen melihat kok ekspresinya bla bla bla. Tenang-tenang aja. Saya melihat dia menceritakan apa adanya. Dan kebetulan pada saat kecelakaan malam, paginya saya sudah mendapat informasi di lapangan akurat. Oh. Jadi memang kalau kita bicara yang semestinya secara aturan, secara undang-undang, perusahaan angkutan itu kan satu harus berbadan hukum, kedua plat kuning. Oh iya. Ya kan? Iya. Ketiga, dia memiliki komplain terhadap perizinan, ya KIR dan segala macam. Nah, ini saja kendaraan ini sudah fail. Kacau balau lah, Bu. Ya. Jadi yang Ibu Ruth sampaikan tadi, kompetensi itu kan. Kami memang boleh dikatakan menghadapi sebuah simalakama yang sangat besar sekali di masa Kenapa, depan. Bang? Kalau udah bicara kompetensi, masih banyak di Republik tercinta ini pengemudi yang maaf mungkin membacanya nggak lurus, tapi begitu mobil itu start pertama, cicilan pertama dia keluar, dia bawa sampai cicilan terakhir yang spion aja nggak pernah ganti. Tapi ada dan banyak yang dia lulusan SMA dan segala macam, baru jalan 2 PP aja ada spion kanan pecah, lampu belakang kesenggol. Artinya ini kan kompetensi passion. pengemudi kita yang Indonesia ini masih kuat dengan passionnya tadi, profesinya ini. Nah, tapi kan ini kan harus kita bungkus. Tapi apakah kalau berbicara mengenai membawa kendaraan sendiri, oke lah hanya satu penumpang begitu. Tapi kalau ini membawa nyawanya banyak begitu kan, itu yang menariknya, harus ada pengawasan yang lebih ketat. Itu yang menariknya, Mbak Rati. Pertanyaan besarnya adalah kenapa ini berlangsung? Saya nyatakan di forum yang terhormat dan bahagia ini, banyak di muka bumi Indonesia ini angkutan yang tidak comply dan itu bebas beroperasi. Banyak ya? Banyak. Sekali. Ayo kita ke pinggir jalan, kita berdiri. Saya dari tadi lihat ada beberapa bus lewat. Kita stop, cek. Saya yakin dari beberapa kita stop pasti ketemu. Betul. Nah, kenapa? Ini kan yang menjadi pertanyaan besarnya Mbak Rati dan semua khalayak, kenapa bisa terjadi? Karena pembiaran. Nah, pembiaran ini kenapa? Karena sistem. Pemberi izin regulasi secara administratif kan Kementerian Perhubungan. Ya. Tapi Kementerian Perhubungan tidak punya kemampuan dan kewenangan. Karena memang ada yang di ranah daerah juga ya kabarnya ya. Tunggu Mbak Rati. Kementerian Perhubungan itu tidak, dia punya kuku tapi nggak tajam. Oke. Nah, yang berwenang itu kan Polri di jalan raya. Artinya dan Dishub mungkin ya. Dishub. Nah, jadi gini. Kalau sudah yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan itu kan izin angkutan tidak dalam trayek atau pariwisata, antar kota, antar provinsi, antar jemput, antar provinsi. Kalau yang di daerah itu AKDP, AJDP, nah ini kan ada turunan-turunan. Sesama instansi yang segaris, katakanlah perhubungan saja, dengan kebijakan-kebijakan daerah, ini saja banyak yang tidak connect. Ditambah antar institusi tadi. Jadi maksud saya, ini kita, ini maaf, bukan saya mengabaikan, saya anggap ini sudah. Ini kita jadikan pelajaran kesekian dan jangan ada lagi. Betul. Pembiaran ini kita stop. Bagaimana pengawasan dan harus mulai dari mana jadinya, Bang Sani? Pengawasan. Jadi antara yang memiliki kewenangan di jalan dan yang mengeluarkan regulasi secara administratif, ini duduk bareng. Dan kerja bareng. Biar ketemu tuh, biar connect tuh kan. Yes. Nah, tadi yang Mas Arief bilang, nih dari tadi agak emosi nih kalau saya lihat.
Saya Saya sepakat. korban juga soalnya saya harus ngomong juga gitu soalnya. Saya sepakat, Mas. Saya sepakat. Kami yang perusahaan yang diberikan izin dengan manajemen Oke. yang jelas, kita harus hadir pada saat terjadi kecelakaan. Tidak betul kalau dibilang ada kecelakaan, itu tanggung jawab pengemudi. Enggak. Manajemennya harus ada. Oke. Either itu nanti kesalahan pengemudi nanti kita klaim atau apa itu belakangan. Bentuknya pendampingan lah ya begitu Yes, mungkin ya. kita harus hadir, wajib untuk pertanggungjawaban. Oke. Nah, menariknya case Ini. Putra Fajar ini, bus ini kan ada masalah lain Iya. yang merubah spesifikasi Iya. tadi. Itu dia modifikasi. spesifikasi. Jadi ini menjadi yang high decker harus, ya. betul, ini yang harus bertanggung jawab ini bukan hanya pengemudi, Tapi Tapi perusahaan juga. perusahaan dan pelaku yang merubah Iya. wujud ini. oke. Tapi Merubah sebenarnya wujud. bisa dirubah kalau boleh dirubah untuk sebuah bus pariwisata ini. Tampang orang aja bisa dirubah kok. Semakin menarik Boleh, diskusi boleh. pagi ini nih kalau gitu ya. Kita ulas kita lebih dalam lagi nanti ya di segmen berikutnya, kita jeda dulu sini, kami akan kembali saat lagi. Wajah orang aja bisa. Betul.